ijab wal qabul. Jadi hibah itu tidak sah kecuali dengan adanya ijab kabul. Karena kenapa? Beliau menambahkan lagi, li'annahu tamlik adami faftaqiru ilal ijab wal qabul kal bai'u wan nikah. Jadi karena hibah itu adalah pemberian hak milik dari seseorang, maka dia butuh kepada ijab dan kabul sebagaimana dalam jual beli dan nikah. Ya, itu butuh ijab dan kabul. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentu banyak terjadi di permasalahan di kemudian hari, ya, berkaitan dengan masalah pemberian ini, ya, apalagi kalau kita lihat hukum hibah itu memang dia sunnah, ya, sunnah dia. Tapi kalau misalkan ada orang yang memberikan hibah lalu dia menarik kembali hibahnya, ini tidak diperbolehkan. Ya. Bahkan dalam dua riwayat hadis Rasulullah SAW itu disebutkan al-aidu fi hibatihi, orang yang menarik kembali apa yang dihibahkan itu dalam dua riwayat. Yang pertama disebutkan seperti orang yang menjilat muntahnya sendiri. Yang kedua disebutkan seperti anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Jadi begitu hinanya orang yang udah kasih, dia tarik kembali. Ya. Apalagi udah kasih buat masjid, ya. Dari kasih buat masjid lalu nanti ditarik kembali. Ya. Tentu bagaimana kalau hibah orang tua terhadap anak? Ya. Hibah orang tua terhadap anak ini boleh ditarik. Ini pengecualian. Ya, misalkan seorang orang tua memberikan hibah kepada anaknya satu buah ruko, lalu ruko tersebut dibuat tempat maksiat, tempat main judi dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini orang tuanya ini boleh menarik kembali apa yang telah dihibah. Ya. Ataupun ketika orang tua memberikan pemberian kepada anaknya, menganggap ini pemberian ini tidak adil, karena adik-adik yang lain juga masih sekolah, butuh biaya dan sebagainya, maka dalam hal ini boleh ditarik kembali, sebagaimana pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, yaitu salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Nu'man ibnu Bashir pernah memberikan pemberian kepada anaknya. Lalu istrinya ini tidak ridha sampai Rasulullah SAW jadi saksi atas pemberian tersebut. Ya. Sehingga esok harinya Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah SAW, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya ini tidak ridha sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah SAW tanya, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW ini juga dalam dua riwayat yang pertama disebutkan, fa'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Farji'hu, tarik kembali apa yang kamu hibah itu. Jadi ini menjadi landasan boleh tarik kembali hibah antara orang tua kepada anak, tapi selain daripada anak itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana hadis tadi, seperti anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Maka begitu hinanya orang yang telah memberikan pemberian lalu dia tarik kembali. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin ini sekedar mukaddimah saja, ya. Bisa kita kembangkan dengan tanya jawab. Kalau ada yang bertanya seputar masalah hibah, wasiat ataupun masalah warisan, itu kita persilakan. Dari ibu-ibu ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah itu wasiat, apakah itu hibah, itu termasuk golongan mana itu? Ya. Masing-masing sudah mengetahui, tapi masih dikuasai oleh orang tua. Baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi misalkan ini bukan warisan ya, maknanya orang tuanya dua-dua masih hidup ya. Oke, baik. Kalau misalkan ada yang meninggal di antara suami istri, misalkan meninggallah suaminya, ya, tentu perlu kita garis bawahi bahwasanya ketika meninggalnya seseorang, di sana ada satu penentuan warisan. Ya. Jadi kalau ada yang meninggal, berarti di situ ada satu penentuan warisan. Ya. Kemudian karena nanti seperti ini, ada yang namanya harta warisan, ada namanya hibah, ada namanya wasiat. Kalau hibah ini adalah pemberian semasa hidup, ya. Kalau wasiat pemberian semasa hidup, tapi realisasinya itu ketika meninggal si pemberi wasiat, ya. Kalau warisan itu pembagian harta ketika meninggalnya si pewaris, ya. Jadi setelah kematian baru itu bagi harta. Jadi ini pengertian secara umum. Jadi kalau hibah pemberian semasa hidup, kalau wasiat pemberian semasa hidup, tapi dieksekusinya ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Sedangkan warisan itu adalah pembagian harta warisan setelah kematian, ya. Jadi misalkan tadi ada yang meninggallah suami. Berarti ketika meninggal suami tersebut, kalau dia ada meninggalkan harta dan ada ahli waris, maka ini berlaku hukum waris. Karena secara rukun telah memenuhi rukun warisan. Rukun warisan itu yang pertama adanya pewaris, yang kedua adanya ahli waris, yang ketiga ada harta yang ditinggalkan, ya. Jadi paling seperti ini, nanti kita pisahkan loh, mana harta yang punya suami, mana harta yang dimiliki oleh istri. Oh, kalau ada harta bersama, maka dari makna harta bersama ini ya, harta yang didapat setelah perkawinan, ya. Atau kalau dalam bahasa Aceh itu namanya harta saharkat, ya. Bahasa Jawa itu harta gonogini, ya. Jadi kalaupun ada harta bersama, ini harus dipilah, ya. Dipilah di awal, di mana setengah daripada harta bersama itu diberikan kepada istrinya, setengah lagi itu menjadi harta yang akan difaraidkan untuk para ahli warisnya. Istri mendapatkan hak juga daripada harta warisan itu. Berapa istri mendapatkan? 1/8 kalau almarhum ada keturunan, ya, ada anak-anak. Sisanya buat anak-anak. Jadi sisa setengah lagi daripada harta bersama ditambah dengan harta bawaan suami kalau ada, ya. Karena harta bawaan itu adalah harta yang didapat sebelum perkawinan ataupun harta yang didapat daripada warisan orang tua suami. Jadi suami dapat harta warisan dari orang tuanya, itu dikategorikan sebagai harta bawaan. Baik. Jadi ini harus kita pilah dulu sebenarnya. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, dari harta peninggalan almarhum suami, mana tahu suami pernah berwasiat misalkan, kalau saya meninggal nanti tolong tanah ini misalkan kasih untuk masjid, wakaf untuk masjid. Ini kan wasiat, ya. Ataupun nanti sebagian daripada uangnya diberikan untuk fakir miskin. Ini kan wasiat. Nah, wasiat ini harus dijalankan, ya. Karena ada 3 kewajiban terhadap harta peninggalan almarhum. Yang pertama adalah ya, biaya tajhiz mayit, ya, pemakaman si mayit, ya, pembelian kafan, transportasi ambulan. Kalau tidak ada yang menanggungnya, maka ini diambil daripada harta peninggalan almarhum.
Yang kedua, melunasi hutang. Ya, hutang itu ada dua macam, ada hutang berkenaan dengan hak Allah dan ada hutang berkenaan dengan hak manusia. Yang ketiga, baru menjalankan wasiat. Nah, setelah tiga kewajiban ini dilaksanakan, baru harta itu difaraidkan untuk para ahli waris. Ya. Sehingga ini kenapa kita pilah-pilah? Karena jangan sampai nanti ada di antara anak, misalkan dia sudah berkeluarga, ya, lalu secara hak dia tentu kan ada hak dari harta yang ditinggalkan oleh ayahnya, ya kan? Nah, di sisi lain secara ekonomi dia juga sedang membutuhkan uang, ya. Maka tentu bagi orang tua juga melihat hal ini dengan bijak, jangan sampai juga ditahan-tahan karena mamanya masih hidup, ya. Semua nggak dikasih, nggak boleh seperti itu. Karena secara hak itu ada juga hak milik anak-anak. Ya. Kecuali misalkan, kalau ibu katakan tadi, misalkan dua-dua masih hidup, tapi semua sudah ditentukan objeknya. Ya, untuk anak pertama dapat ada objek ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ada ABC. Ya. Nah, tapi pemberian ini berlaku ketika sudah meninggal orang tua. Maknanya apa? Kalaupun disebutkan dengan hibah, ini hibah bersyarat. Ya. Boleh, ya, itu ada namanya hibah al-uqbah namanya. Ada dua macam hibah, ada al-uqbah, ada al-umrah, ya. Jadi maknanya hibah ini dipersyaratkan. Ya. Kalau suatu saat misalkan, kalau duluan meninggal anak ini, maka hibah itu nggak berlaku. Ya, ini ada juga seperti itu. Misalkan orang tua hibah kepada anak, tapi orang tua bilang, nak, tapi nanti ini kalau mama udah meninggal ya, ambil ya. Tapi nanti kalau duluan adik meninggal, kata mama, ya, kan kita nggak tahu nih siapa duluan meninggal. Ya, berarti ini kembali untuk mama, misalkan. Itu boleh, ya, walaupun ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak diperbolehkan, ada juga ulama yang mengatakan ini diperbolehkan. Ya. Jadi dipersyaratkan. Ya. Nah, kalau kita mengambil hukum wasiat, pada prinsipnya wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Tetapi dalam riwayat yang lain disebutkan la wasiyata liwarithin illa bi ijazatil warasah. Tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas kesepakatan daripada semua ahli waris. Jadi kalau ahli warisnya ini sepakat dari apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya, maka ini tidak mengapa. Ya. Misalkan sudah ditentukan tadi item ABC, ABC dan lain sebagainya, dan semua anak sudah setuju, tanda tangan semua. Buat hitam atas putih, ini boleh, ya. Tapi dalam memberikan wasiat, ya, secara hukum itu juga tidak boleh semua harta. Ya. Wasiat itu maksimal 1/3 daripada total harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Ya. Sama juga seperti hibah. Hibah juga nggak boleh semua harta. Ada sedikit yang ditinggalkan kepada pemilik harta ini, karena nanti ada beberapa kasus yang sering kita sebutkan. Sayang kali orang tua kepada anak, dia berikan semua harta sampai rumah yang ditinggalkan itu sudah dibalik nama atas nama anaknya, belum tentu anak itu kasih manfaat buat orang tua, ya. Karena ada beberapa kasus orang tua kasih semua kepada anak-anak. Qadarullah orang tuanya ini panjang umur, tapi dalam kondisi, ya, sepuh, sudah semua di atas kasur, harus pakai pampers dan lain sebagainya. Ya. Oleh anak-anaknya karena mereka sedang berada di puncak karir pekerjaannya, ya, sibuk dengan urusan pekerjaannya, nggak ada waktu untuk menjaga orang tuanya. Sehingga ini ada kasus sampai-sampai orang tuanya dititipkan ke panti jompo. Ya. Mereka setiap Sabtu Minggu itu sering kalau di Ule Karing itu banyak mobil-mobil mewah, ya, ya, sabun runci, Pak.
Jadi ini kita sayangkan. Jadi sayang kali orang tua kepada anak, belum tentu anak ini memberikan manfaat kepada orang tuanya. Maka dalam memberikan pemberian pun itu dia tidak boleh diberikan semua harta. Jadi seperti itu. Ya, gimana? Oke. Kalau anak-anak tadi sudah sepakat, ya. Nah, sepakat ini juga harus ada hitam atas putih. Karena orang bisa berubah dengan berubahnya kondisi, berubah kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Waktu itu sedang misalkan, alhamdulillah ada rezeki dia, oh sepakat, ini kasih semua buat abang. Tapi ketika nanti misalkan dia kondisinya lagi bermasalah, nanti kadang-kadang diungkit lagi. Ya. Oh, pura-pura lupa, oh kapan ya, nggak ada kayaknya. Jadi makanya tetap harus ada, apapun dia hasil musyawarah keluarga berkaitan dengan masalah harta, itu harus ada notulensinya dan harus ada hitam atas putih. Kalau bisa ada saksi, ada tanda tangan kecil ataupun siapalah dari pihak keluarga yang dituakan. Jadi setidaknya ada bukti tertulis. Ya. Jadi kalau sudah ada bukti tertulis, tanda tangan semua, maka ini lebih kuat. Kita istilahnya bukan berarti kita oh ini resmi kali, bukan seperti itu, tapi kita untuk menghindari hal-hal yang istilahnya meminimalisir terjadinya permasalahan di kemudian hari, ya. Karena ya banyak kejadian. Jadi contoh kasus misalkan, ini kisah nyata juga. Ketika meninggal orang tua, jadi abang adiknya sudah dapat harta faraid, sudah ridha semua, sudah selesai masalah faraid. Lalu apa yang terjadi? Adiknya ketika itu langsung jual